Apa kalian pernah punya atasan yang menyebalkan? Gimana ya kalau misalkan atasan yang menyebalkan itu malah berubah menjadi bawahan kita? Mungkin bakal jadi hal yang menyenangkan ya. Bagaimana ceritanya? Inilah alur cerita dari Overboard yang rilis pada tahun 2018. Film ini dimulai dengan pemandangan laut biru yang sangat indah. Dibarengi dengan beberapa orang yang menaiki jet ski. Pria ini bernama Leonardo yang sedang ditemani oleh perempuan-perempuan cantik dan sedang berlibur dengan kapal pesiar miliknya. Saking asiknya, telepon ayahnya yang sedang sakit pun tidak dihiraukan. Sebenarnya ayahnya ingin mewarisi perusahaan besar miliknya yang bernama Montenegro kepada Leonardo di saat-saat terakhirnya. Ayahnya pun memerintahkan salah satu anaknya untuk membawa Leonardo pulang ke Meksiko. Dari raut wajah saudaranya ini, terlihat bahwa dia tidak senang dengan keputusan itu dan berusaha membujuk ayahnya untuk memberikan perusahaan kepada dirinya. Dia merasa lebih layak daripada Leonardo yang bersifat seperti anak kecil. Tetapi akhirnya dia tetap harus pergi menemui Leonardo karena perintah dari ayahnya. Pada waktu yang bersamaan, di suatu kota yang kecil, terdapat perempuan bernama Kate yang terlihat sedang belajar untuk tes keperawatannya. Aslinya, dia bekerja sebagai pengantar pizza sambil merawat ketiga anaknya. Dia selalu mengantar jemput anaknya dan mengantarnya ke rumah ibunya yang sudah berusia 72 tahun. Kabar baik datang dari ibunya bahwa dia telah diundang oleh salah satu produser untuk tampil di suatu acara. Kate tidak setuju dengan hal ini karena ibunya telah berjanji untuk membantunya dalam tes keperawatan. Namun, dengan usia yang tidak muda lagi, dia ingin mewujudkan mimpinya sejak dari dulu. Ya, karena itu Kate makin stres dengan kondisinya karena tidak ada orang yang membantu dalam merawat anaknya maupun belajar. Kate ini adalah seorang yang pekerja keras. Dia pun sering mendapatkan pekerjaan tambahan untuk biaya rumahnya. Kali ini, Kate mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan kapal pesiar yang telah dikotori oleh Leonardo dan para wanitanya. Disinilah pertemuan antara Leonardo dan Kate terjadi. Di kapal pesiar ini, Kate melihat sosok angkuh dan sifat yang menyebalkan dari seorang Leonardo. Tetapi dia harus tetap menjaga sikap di depannya untuk mempertahankan pekerjaannya. Tapi akhirnya dia tidak bisa mempertahankan amarahnya ketika dia dipecat hanya karena menolak untuk membawakan buah-buahan kepada Leonardo. Tidak hanya itu, Leonardo pun mendorong Kate ke laut bersama dengan peralatan yang digunakan karena Kate terus saja melawan Leonardo tanpa takut. Disinilah semua kebencian itu dimulai. Sehingga Kate harus membayar ganti rugi sebesar $3.000 dan dipecat oleh perusahaannya. Ini semua terjadi karena putra dari orang terkaya ketiga dunia itu. Setelah semua kejahatannya itu, Leonardo mendapatkan karma malam itu juga. Leonardo yang sedang mabuk sambil berdansa malah tiba-tiba hilang di dalam CCTV. Leonardo ternyata bergelantungan di samping kapal dan tidak ada satu orang pun yang mendengar permintaan tolongnya. Setelah terjatuh dari kapal, dia seperti terdampar di pinggir pantai dan tidak bertenaga. Dia berjalan ke tengah kota dengan tidak memakai pakaian dalamnya. Ternyata dia hilang ingatan atau amnesia. Dia bahkan tidak tahu namanya sendiri. Dan setelah itu, saudaranya yang terbang dari Meksiko sempat mendengar kabar dari Leonardo di rumah sakit tersebut. Tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk tidak mengenalinya
dan membuat cerita seakan-akan Leonardo telah meninggal agar dia bisa mendapatkan perusahaan dari ayahnya. Tidak lama kemudian, kabar Leonardo pun menyebar di kota tersebut dan rumah sakit tersebut mencari tahu keluarga dari Leonardo. Dokter di rumah sakit tersebut ingin Leonardo segera pergi karena sifatnya yang menyebalkan itu. Sehingga dia sangat senang sekali ketika ada yang menelepon dan mengaku bahwa dia istri dari Leonardo. Dan ternyata itu adalah Kate yang menyimpan dendam pribadi kepada Leonardo atas kejadian di kapal pesiar itu. Kate dan temannya berusaha memasukkan beberapa dokumen seperti lisensi pernikahan, paspor, dan lainnya. Awalnya, Leonardo sempat tidak percaya dengan Kate dan menolaknya. Tetapi dengan beberapa bukti yang kuat, akhirnya Leonardo percaya kepada cerita Kate dan langsung dibawa pulang ke rumah. Di rumah itu, anak-anak dari Kate juga berpura-pura mengenali Leonardo sebagai ayahnya. Kecuali Emily, seorang gadis sulung yang menganggap itu adalah ide yang bodoh. Kate juga sudah sampai mengarang cerita tentang pekerjaan dari Leonardo yang sangat banyak. Salah satunya adalah pekerjaan konstruksi. Selain pekerjaan konstruksi, Leonardo pun harus memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, membuang sampah, dan lain sebagainya. Pekerjaannya sangat melimpah dan sangat menyiksa bagi Leonardo. Bahkan, kamar tidur Leonardo adalah di gudang dan hanya diberi botol jika dia ingin buang air. Mendengar hal itu, Leonardo semakin percaya dan sangat yakin bahwa ini bukanlah kehidupannya dan mencoba untuk kabur, namun gagal pada akhirnya. Kate membuat semua ini agar dia bisa tenang belajar dan fokus dan mempunyai tidur yang cukup. Selama ini, Kate tidak pernah merasakan tidur yang cukup karena pekerjaannya yang sangat banyak. Awalnya, semua pekerjaan Leonardo terlihat gagal karena tidak ada satupun yang Leonardo bisa. Semuanya kacau. Itu sangat menguras seluruh tenaganya dan makin percaya bahwa ini bukanlah kehidupan aslinya. Bahkan dia sangat membenci merek semen yang sebenarnya adalah milik dari perusahaan ayahnya. Namun, setelah menjalani beberapa saat, akhirnya dia mencoba menerima semua kondisinya dengan baik dan mulai terbiasa dengan semuanya. Dia juga mencoba menerima keluarga barunya yang palsu ini. Sempat ada perkelahian antara Kate dan Leonardo karena Leonardo merasa tidak dianggap sebagai kepala keluarga dari rumah ini setelah semua kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan. Namun, untungnya semua berakhir baik-baik saja. Untuk membayar pertengkaran itu, Leonardo pun menawarkan diri untuk mengambil beberapa shift pekerjaan dari Kate, sehingga Kate bisa lebih tenang dan fokus dalam belajarnya. Leonardo juga berusaha mendekatkan diri kepada anak-anak Kate yang terasa asing baginya. Dia mencoba menjadi ayah yang sesungguhnya saat itu. Peran ayah tersebut semakin dalam ketika dia dekat dengan ketiga anak dari Kate. Keseruan dan kebahagiaannya pun dirasakan secara natural. Bahkan dia selalu memberi support moral kepada Emily. Peran ayah seperti inilah yang selama ini diinginkan dan dirindukan oleh ketiga anak dari Kate. Akhirnya sosok ayah terisi di dalam keluarga ini, walaupun hanya kebohongan aja. Kate tahu bahwa semua kebohongan ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Setelah menyelesaikan ujiannya, Kate ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tetapi sepertinya dia tidak akan sanggup karena dia juga sudah merasa nyaman dengan kehidupan Leonardo di rumah itu. Dan tanpa terasa, Kate pun sebenarnya mulai jatuh hati atas semua kebaikan dari Leonardo. Semua itu tidak akan bisa dipertahankan selamanya. Kate tetap berusaha mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahkan di depan anak-anaknya. Hal yang mengejutkan terjadi. Ketiga anak dari Kate ini malah berakting seakan-akan Leonardo memanglah ayah aslinya. Teman dari Kate juga malah menutupi rahasia itu dengan baik. Di tengah semua permasalahan yang terjadi, ada pengumuman yang mengejutkan lagi
bahwa Kate telah lulus ujian keperawatan yang telah dia pelajari selama ini. Syukur adalah hal pertama yang terdapat dalam dirinya dan melupakan segala masalah yang ada. Mereka pun merayakannya bersama-sama di pantai dan menikmati hari-hari indahnya. Ditambah dengan Leonardo yang bersikap sangat romantis di depan semua teman-temannya. Di pantai tersebut, ternyata ada orang yang mengenali Leonardo dan mengirimkan foto Leonardo kepada kapten dari kapal pesiar Leonardo. Sontak, hal ini membuat pegawai tersebut kaget dan langsung memberikan bukti kepada ayah dari Leonardo yang sedang berduka atas kematiannya. Tanpa berlama-lama, ayah dari Leonardo pun langsung menghampiri kediaman dari Leonardo. Kate beserta anak-anaknya langsung kaget terdiam tanpa tahu harus berkata apa-apa. Secara instan dan natural, Leonardo pun mengingat nama-nama dari keluarganya dan meminta mereka untuk menunggu sambil membawa barang-barangnya ke dalam rumah. Ingatan Leonardo perlahan-lahan kembali saat itu juga, dan Leonardo merasa sangat senang sampai memeluk Kate dengan erat. Kate terdiam kaku, dia tidak bisa bergerak. Kate tidak tahu harus bersikap seperti apa. Kesenangan dan senyuman Leonardo perlahan sirna ketika dia mengingat fakta bahwa Kate bukanlah istri aslinya selama ini. Ketiga anak Kate juga bukanlah anak aslinya. Dia sadar dia telah dibohongi selama ini. Leonardo tuh sebenarnya belum menikah. Saat itu juga semua rasa sesal dan emosional pun muncul. Rasa kecewa menyelimuti diri Leonardo. Dia sadar bahwa ini bukan kehidupan aslinya dan dia telah ditipu selama ini. Sejujurnya, ketiga anak Kate dan Kate merasa berat hati harus merelakan Leonardo pergi. Mereka memang merasa bersalah telah membohonginya selama ini. Tetapi hal-hal yang dialami akhir-akhir ini terasa nyata bagi mereka. Kebahagiaan itu bukanlah hal yang pura-pura. Dengan penuh keraguan saat itu, Leonardo pun tetap berjalan pergi bersama keluarga aslinya dan pergi meninggalkan Kate beserta ketiga anaknya. Namun, ketiga anak inilah yang tidak rela karena sosok ayah yang mereka butuhkan selama ini dalam keluarganya. Mereka berlarian mengejar Leonardo yang merupakan ayah palsu mereka selama ini. Namun, Leonardo tetap harus balik kepada asalnya, di mana dia berada. Setelah sampai di kapal itu, sikap Leonardo yang baik hati masih terbawa. Dia sangat ramah dan tidak lagi menyebalkan, karena dia tahu rasanya menjalani kehidupan yang keras. Leonardo juga membalikkan kapalnya ke kota untuk bertemu dengan Kate lagi. Tetapi ayahnya sadar dan menolaknya. Saat itu juga, saudara perempuan dari Leonardo ketahuan bahwa dia tidak mengakui Leonardo sebagai keluarganya di rumah sakit saat itu. Tetapi Leonardo sama sekali tidak peduli saat mendengar 3 kali bunyi dari suatu kapal. Dia langsung berlari keluar untuk menyambutnya. Ini sebenarnya adalah cerita sejarah romantis di balik dari 3 klakson bunyi tersebut. Ayah Leonardo pun mengambil alih kemudi untuk memutar balik kapal tersebut. Leonardo pun tidak hilang akal sampai saat itu. Leonardo melompat dari kapal pesiarnya dan berenang ke arah kapal yang dinaiki oleh Kate. Nah, Kate juga tidak mau kalah. Dia turun dari kapalnya dan berenang menuju ke arah Leonardo. Leonardo sempat terhenti sementara ketika ayahnya bilang kalau dia tidak akan mendapat kewarisan sepeser pun. Leonardo mencoba bernegosiasi dengan ayahnya, tetapi Leonardo tetap saja mengikuti kata hatinya dan dia memilih Kate daripada kehidupan yang kaya itu. Dia lebih memilih hidup yang sederhana dengan penuh kebahagiaan. Hal yang mengejutkan muncul, ayah Leonardo ternyata tetap memberikan hadiah ulang tahun yang memiliki nilai uang tunai yang sangat tinggi, lebih dari 60 juta dolar, dan film ini berakhir bahagia dengan pernikahan Leonardo dan Kate yang berlokasi di atas kapal. Sekian aja alur cerita dari Overboard. Kalau kalian suka, kalian boleh tolong bantu support dengan cara like, subscribe, dan boleh di-share juga ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.